Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para bini sepuh, hadirin dan hadirat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memanjatkan syukur kepada Allah atas hidayahnya kepada kita sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah memberikan hidayah kepada kita, semangat untuk beribadah, semangat dalam Islam, selamat dalam iman. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pada saat ini terus diberikan istiqomah oleh Allah dalam hidayah Allah, menjadi calon-calon surga, wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kumpul di akhirat menjadi ahli-ahli surga. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang sudah mendahului wafat dari keluarga kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, melimpahkan rahmat buat mereka, baik mereka itu keluarga kita ataupun saudara-saudara kita. Ikhwatu iman, alhamdulillah pula pada pagi ini walaupun diguyur hujan, kita masih diberikan kesempatan untuk salat berjamaah di masjid ini. Dan hujan bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat, tergantung kepada hati kita menerimanya. Kalau bagi orang yang sedang gerah, alhamdulillah hujan. Jadi alhamdulillah bersyukur adanya hujan. Tapi bagi yang punya lain lagi masalahnya, aduh kumaha ieu teh hujan deh gitu, bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu setiap kali ada kejadian-kejadian yang menimpa kepada kita dan tidak enak bagi kita, kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma ij'alha rahmatan. Ya Allah, jadikan kejadian ini sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang dibutuhkan buat saya. Wala taj'alha adzaban, jangan menjadikan siksa. Ini luar biasa petunjuk Rasul. Ketika ada kejadian yang membuat gak enak kepada kita, segera minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan kejadian ini sebagai rahmat dan jangan jadikan kejadian ini sebagai azab, siksaan. Ikhwatu iman, pada hari pertama di bulan Ramadan ini, dengan tidak bermaksud mengganggu yang mau bekerja, yang mau aktivitas, mudah-mudahan dalam setengah jam kita bisa membahas tentang Ramadan, amaliyah dan harapan. Rasanya tepat sekali kita murojaah, mengkaji ulang, karena memang saum ini sudah berpuluh-puluh kali kita laksanakan. Tetapi tidak salah kalau kita murojaah, kita ulang kembali setiap tahunnya. Kita akan membahas tentang amaliyah dan harapan. Amaliyah apa saja yang akan kita laksanakan dan harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini, dan harapannya apa gitu. Ini barangkali yang menjadi pokok bahasan kita. Adapun ayat Al-Quran yang saya mohon kepada bapak-bapak semuanya, kita baca dulu supaya kita mendapatkan pula pahala dari Allah bersama-sama. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka. Jadi bahasanya itu mereka, bukan ustadznya, bukan qori'nya, tapi mereka semua yang hadir. Yatluna kitaballah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian mentadarusi ayat tersebut.
illa anzalat lahumus sakinah, kecuali Allah akan limpahkan kepada mereka ketenangan dalam hidup. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menyelimuti mereka dengan rahmat Allah. Rahmat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Wa hafathumul malaikah, yang ketiganya malaikat akan berkumpul di tempat itu untuk mendengarkan barangkali ada yang berdoa atau memberikan rahmatnya. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut mereka, mengabsen yang hadir di masjid ini satu persatu untuk diberitahukan kepada malaikat. Ini luar biasa kalau kita membaca Al-Quran dalam masjid dan mentadarusinya. Baik, marilah kita baca bersama-sama layar ini. Yang di layar biasa saja, murotal biasa, sama-sama dengan saya. Enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu saum, siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya pula kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ayyamam ma'dudat, saumnya itu adalah terdiri dari beberapa hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau ada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka boleh berbuka dan diganti min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk saum, fidyatun, hendaklah membayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairon, barang siapa yang ingin melaksanakan sunat yang baik, fahuwa khairullah, itu akan lebih baik baginya. Wa antasumu, dan saum itu khairul lakum, lebih baik buat kamu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ini ayat-ayat yang hubungan dengan Ramadan yang terdiri dari ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Berkumpul di ayat-ayat itu. Dan di sana menerangkan tentang
siapa yang wajib saum, siapa yang boleh tidak saum dan harus diganti dengan qada, dan siapa saja yang boleh tidak saum dan boleh diganti dengan fidyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang buat manusia tersebut, orang-orang mukmin tersebut, untuk mendapatkan 3 target. Sebelumnya marilah kita perhatikan dulu kenapa kita begitu penting melakukan saum atau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang paling khawatir adalah kalau kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan tidak memiliki nilai apa-apa dalam Ramadan ini. Kamu hidupnya sumpah, kamu hidupnya susah, kamu lagi merasa jadi pihak yang paling menderita. Kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, pergi ke kuburan. Ngapain terus sampai di kuburan ya Imam? Lihat berapa banyak orang sudah meninggal dunia, tertanam di bawah tanahnya. Dan apa yang mereka cita-citakan cuma satu. Mereka minta kembali di dunia. Mereka minta dikembalikan hidup lagi di dunia. Buat apa mereka balik ke dunia? Ketemu pasangannya? Mengelola lagi perusahaannya? Ketemu mobil mewahnya? Ketemu aset-asetnya? Ketemu teman-teman nongkrongnya? Enggak. Mereka minta kembali di dunia untuk beramal salih. Bahkan mereka bilang sama Allah, Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Ya Allah, fa'in udna, tolong kembalikan kami ke dunia. Kalau kami sampai mengulangi lagi berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat maksiat lagi dan dosa lagi, fa'inna zalimun, maka kami termasuk orang yang zalim ya Allah. Kami janji gak maksiat lagi, tapi hidupkan kami di dunia ya Allah. Kami janji gak berbuat dosa lagi, tapi balikin lagi please. Kasih kesempatan sekali aja. Apa Allah jawab? Ayat 108-nya. Qala sa'ukhfiha wa la tukallimun. Qala, Allah berfirman, sa'ukhfiha, tetap tinggal dengan penuh kehinaan kamu di dalam neraka, wala tukallimun. Jangan ajak aku berbicara lagi. Ya Allah. Ini yang kita khawatirkan ya. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai dengan 110. Jika kita tidak beramal dengan amal baik di Ramadan ini, atau tidak mendapatkan pahala, sabda Rasul itu ada kalimat seperti ini. Celakalah orang yang melewati bulan Ramadan tetapi tidak memasukkannya dia ke dalam surga. Tidak terampuni dosa-dosanya. Ini sayang. Sampai apalagi kalau setelah Ramadan kemudian kita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia minta kepada Allah kembali ke dunia. Dijawab oleh Allah dengan surat Al-Mu'minun 110 tadi. Sa'ukhsiha fala tukallimun. Aku akan tetap biarkan engkau dalam keadaan kehinaan dan jangan bicara lagi kepadaku. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kita perlu murojaah terus dalam menghadapi Ramadan ini. Yang pertama, di hari pertama ini mari kita ungkapkan doa kepada Allah. Doa hilal di bulan Ramadan sebenarnya boleh diungkapkan kapan saja dengan kalimat selama bulan Ramadan ini, tapi paling utama adalah di awal-awalnya harus diungkapkan. Seperti pada hari ini, tadi malam,
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, ahillahu terbitkanlah hilal buat kami. Jadikanlah hilal Ramadan ini buat kami bil yumni, dengan keamanan, dengan membawa keberkahan dan keamanan, kebaikan. Apapun, segala sesuatu itu akan menjadi baik kalau berkah. Seperti hujan ini bisa jadi baik kalau berkah. Kadang-kadang celaka pun kita akan menjadi baik kalau memang berkah. Kita minta kepada Allah bil yumni, datangnya hilal Ramadan itu supaya menjadi berkah buat kita. Wal imani, dibarengi dengan keimanan kita yang semakin kokoh. Wassalamah, dan keselamatan. Selamat lahir, selamat batin. Wal Islam, dan keislaman yang kuat. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali perlu diungkapkan oleh kita beberapa saat di dalam sholat kita, minimal beberapa saat. Syukur-syukur kalau selalu kita ungkapkan ini. Selalu kita ungkapkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Terutama di awal-awal Ramadan ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga kita perlu memohon kepada Allah doa yang ini. Allahumma salimni li Ramadana. Ya Allah, selamatkanlah saya untuk menghadapi Ramadan. Selamat lahir, selamat batinnya untuk menghadapi Ramadan ini. Karena tidak sedikit orang yang tidak selamat dalam menghadapi Ramadan. Terganggu fisiknya, terganggu mentalnya, kadang-kadang emosinya terganggu sehingga membuat dosanya tidak diampuni, amalnya tidak banyak. Kita minta kepada Allah, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, muluskanlah saya untuk menghadapi Ramadan ini. Yang kedua, wassalim Ramadana li. Muluskanlah Ramadan buat saya. Suasana Ramadan, jadikanlah suasana yang nyaman untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Watasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan ini. Tasallam itu artinya muluskanlah juga Ramadan ini dengan amal-amal saya. Karena tidak sedikit orang yang beramal di bulan Ramadan, bahkan dia menganggap itu adalah baik, ternyata tidak baik, tidak benar. Sebagaimana gambaran Rasul tadi, celakalah orang yang menjalani Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Ini celaka. Kenapa? Salah satunya adalah orang yang tidak bisa menahan emosi. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kalimat-kalimat yang kotor, kasar dan jelek, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah mah tidak butuhun dia menahan lapar dan hausnya. Jadi artinya orang itu saum, tidak makan, tidak minum di siang hari, dan dikatakan dia itu saum, tetapi karena mulutnya, karena telinganya, karena tangannya yang tidak benar, tidak sejalan dengan petunjuk Allah, akibatnya dia menjadi hampa saumnya. Ikhwatu iman, persiapan atau amalan-amalan di bulan Ramadan itu apa saja? Ini perlu kita rancang, kita rencanakan dari sekarang. Apa saja yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan ini? Yang pertama, jelas kita akan saum. Yang kedua, kita akan tarawih. Karena tarawih itu bisa menghapus dosa. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mendirikan salat qiyamul Ramadan, tarawih, dengan iman dan mengharap ridho Allah, akan dihapus semua dosa yang sudah-sudah.
Dengan catatan harus koma, mendirikan, benar-benar mendirikan. Bukan hanya sholat melaksanakan, tapi mendirikan apa yang dilaksanakannya itu sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kita harus punya target nih bulan ini, tentu akan berbeda-beda. Ada orang yang hanya ingin tamat membaca Al-Quran. Saya targetnya baca Quran 10 kali tamatan selama 30 hari. Ada yang seperti itu. Tapi tidak berbekas. Lumayan. Walaupun tidak berbekas, membaca Al-Quran itu per hurufnya akan diberikan pahala 10. Apalagi Quran, berapa huruf itu tamat dalam 1 bulan. Tapi kita mencoba untuk menambah lagi nilai plus. Bukan hanya tamat membaca Al-Quran, walaupun hanya tamat 1 kali. Tapi coba kita ingin menghafal 1 juz yang belum hafal. Yang sudah hafal juz ke-30, saya mau hafal juz ke-29. Sudah hafal juz 29, saya mau hafal di bulan ini juz ke-28. Itu ada nilai plus dibandingkan dengan hanya membaca. Ada hafalnya. Imam Syafi'i itu hafal di usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Usia 7 tahun. Nah kita walaupun sudah terlambat babarian poho gitu ya. Hafal surat Ad-Duha, lu pahili dengan surat Al-Lail atau Asy-Syamsu. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsa, mengkol kepada yang lain. Walaupun begitu kita niat mah harus diusahakan, saya harus hafal. Lebih dari itu tahsinnya. Sekarang kan tahsin berbeda dengan waktu saya masih zaman remaja gitu ya. Tahsin itu 1 saja pakai Muammar ZA. Jadi tahsin juga hanya tilawah, bukan murotal. Sekarang murotal saja sudah berapa macam. Dan itu sudah bisa di browsing di internet. Dulu saya harus beli kaset untuk mendapatkan, untuk bisa mempelajari tahsin tilawah itu. Dan kaset pun hanya Ustadz Muammar ZA saja. Bayati asli, bayati koror, bayati nawa. Kemudian jawabul jawab, kemudian hijaz, soba, rosh, dan seterusnya. Itu hanya diambil dari kaset, nurutan kaset, dan belajar langsung ke Semarang, ke Ustadz Muammar ZA, jauh teuing. Sampai belajar terus yang namanya seperti bayati koror. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Seperti itu tuh belajar hanya di kaset. Sekarang mah luar biasa banyak ya. Untuk murotal saja kita sudah bisa mendownloadnya. Atau minimal lah bisa ta'ud dan basmalah saja. Gitu. Untuk tahsinnya itu luar biasa. Karena untuk tahsin seperti antara bayati dengan hijaz itu beda sedikit. Tapi kalau tidak dipelajari susah. Seperti bayati untuk murotal ya. Bedanya itu di zu. A'udzu, zu-nya naik. Kalau bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bayati. Kalau hijaz itu zuna lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian ke nahawan. Nahawan dengan azam. Nahawan dengan azam bedanya hanya di o. Tapi mengkol sedikit saja dari itu akan berubah nada. Seperti kalau untuk nahawan. Nahawan itu u-nya naik. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalau yang azam itu u-nya yang dibelokkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ta'ud dan basmalah saja kita sudah insya Allah akan nyambung ke sananya. Karena tidak mungkin orang yang baca ta'ud dan basmalah dengan azam umpamanya mengkol ke bayati. Pasti kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu untuk azam. Jadi bakal tidak mungkin kalau mengkol. Belajar dengan ta'ud dan basmalah saja dengan 7 nada pola dasar dalam tahsin. Ini baca Quran. Mudah-mudahan karena orang kita sendiri baru akan cinta kepada Al-Quran kalau suara kita sudah tahsin. Kalau ngarebek wae mah dah susah gitu ya. Teresep, dah suara saya menjelek. Dan itu semua bisa, semua orang bisa untuk mentahsin bacaan Al-Quran. Kemudian zakat dan sodakoh. Di bulan Ramadan ini Rasulullah termasuk orang yang azwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana azwajuhu fi Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus lebih baik lagi. Jadi coba kita targetkan Ramadan ini untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk siapa, sedekah untuk keluarga dan sebagainya. Jadi targetnya bukan hanya THR untuk anak dan cucu saja. Berarti untuk sedekah-sedekah yang lain juga harus dialokasikan. Yang kelimanya kesolehan, menghindari rofas. Biasa kata-kata itu kotor dan kasar serta jorang, hindarkan. Fusuk adalah pelanggaran-pelanggaran. Biasa mungkin meninggalkan sholat-sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu sunat hukumnya, tapi kalau rutin meninggalkannya itu menjadi dosa. Sekali lagi rawatib. Sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu hukumnya sunat. Tapi kalau sering ditinggalkan akan menjadi dosa. Karena rawatib itu adalah penyempurna daripada sholat-sholat wajib. Jadi kalau ada sholat wajib yang bolong, ada yang kurang khusyuk, akan bisa ditutup dengan sholat rawatib. Orang yang sering meninggalkan sholat rawatib masuk ke dalam kategori fasik. Melanggar aturan-aturan sunnah Rasul. Itu fusuk. Dan sahob itu adalah perbuatan-perbuatan yang biasa di luar bulan Ramadan biasa-biasa saja. Seperti membuat orang melecehkan orang, heureuy lah gitu ya. Heureuy tapi menyinggung perasaan orang. Jadi membuat tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan mengakibatkan semuanya tertawa. Termasuk orang yang dihinanya juga ikut tertawa, tapi itu bisa jadi sahob namanya. Dan itu adalah menjadi dosa yang harus dihindari. Tak kalah pentingnya adalah doa. Doa ini amalan-amalan yang cukup penting buat kita. Salah satunya, baru 6, belum yang lainnya. Doa orang yang saum itu mustajabah. Ada hadis sahih yang mengatakan, salah sudah awatin yustajabulahu. Ada 3 doa yang pasti diijabah. Pertama doa orang tua untuk anaknya. Kedua doa musafir, doa yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang ketiga adalah doa orang yang saum. Da'watus shaim hatta yuftiro. Doa orang yang saum sampai berbuka. Tidak kalah pentingnya yang ketujuh barangkali yang walaupun tidak tertulis di sini. Yang ketujuhnya adalah siapkan untuk menjemput Lailatul Qadar. Ada tiga
tahap yang boleh kita laksanakan untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Yang pertama memang kita melaksanakan iktikaf di masjid 10 kali 24 jam. Tidak boleh keluar masjid kecuali hal-hal yang sangat-sangat penting. Jadi tidak boleh siang ataupun malam tidak boleh keluar. Walaupun rumahnya ada di samping masjid, tidak boleh pulang dulu tidak boleh. Nah ini iktikaf yang hakiki itu, yang sebenar-benarnya iktikaf. Jadi iktikaf itu hukumnya sunat tapi di dalamnya ada wajib dan haram. Hukumnya sunat melaksanakannya, tapi kalau tidak dipenuhi akan menjadi dosa, akan menjadi salah. Jadi iktikaf itu 24 jam kali 10 hari dari mulai subuh tanggal ke-20 sampai dengan maghrib tanggal terakhir. Itu tidak boleh keluar masjid kecuali yang penting untuk ke Jamban, untuk mengantar istri itu boleh. Tapi untuk yang hal-hal yang pulang dulu, nah itu tidak boleh. Atau mau pingpong dulu, tidak boleh. Ya. Nah ini iktikaf yang benar. Kemudian yang kedua hanya ingin menjemput Lailatul Qadar saja. Datangnya itu maghrib saja sampai subuh. Ini hanya ingin beramal. Jangan sampai kehilangan Lailatul Qadar. Karena mungkin kalau di luar masjid dan tidak digunakan dengan ibadah kepada Allah dari maghrib sampai subuh, maka takut hilang Lailatul Qadarnya. Sebab itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatannya itu mulusnya Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Dan yang ketiga datangnya itu hanya jam 9 sajalah. Jadi sudah taraweh pulang dulu, nanti jam 11 datang ke masjid. Kajian-kajian membaca Al-Quran itu yang ketiga dalam melaksanakan atau menjemput Lailatul Qadar. Jadi jangan kehilangan nih Lailatul Qadar, karena orang yang beribadah pada saat itu pahalanya sama dengan orang yang beribadah setiap hari dengan selama 1000 bulan lebih. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah ini sayang kalau kita lewatkan. Yang paling sayang itu kalau tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita sudah mengalaminya itu. Teman-teman kita bahkan guru kita itu pernah bertemu di tahun kemarin dan tahun sekarang tidak bertemu lagi. Salah satunya adalah guru kita, kemudian sumber inspirasi kita, bahkan bagi saya beliau adalah orang yang pernah meletakkan batu pertama pesantren yang diamanatkan kepada kami dan meresmikan pesantren tanggal 19 Juni 2022 beliau masih meresmikan pesantren, tapi sekarang sudah meninggal dunia, Kiai Haji Aceng Jakaria. Nah itu para hadirin sekalian, amalan di bulan Ramadan minimal 7 ya, saum, taraweh, membaca Quran, zakat, sedekah, kesalehan dan doa serta jemput Lailatul Qadar. 3 harapan, tadi amaliyah, sekarang harapannya. Harapan yang disyariatkannya Ramadan itu ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Target Allah dan target kita. Karena orang yang bertakwa buat kita sangat penting. Orang yang bertakwa itu luar biasa hebatnya. Gitu. Orang yang bertakwa. Supaya dalam Al-Quran itu ada asa, ada la'ala. Kalau asa itu bahasa Sundanya suganwe. Kalau la'ala dalam bahasa Sundanya meh jadi. Kira-kira yang berkualitas suganwe atau meh jadi? Meh jadi ya. La'ala. La'ala itu meh jadi. Kalau dilogikakan dengan matematik seperti begini. Cari. Umpamanya cari baju 5
kemudian ditambah 4 supaya jadi 9. Nah ini la'alla. Asal ada 5, ada 4 pasti jadi 9, bakal jadi 9. Itu la'alla. Berbeda dengan asa. Kalau asa itu suganwe, jung kaditu kerja, suganwe menang rejeki. Suganwe mah sangat-sangat abstrak gitu, tidak memungkinkan. Jadi la'allakum tattaqun itu, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsyudun. Ini asal terpenuhi syarat dan rukunnya pasti didapat. Seperti 5 tambah 4 pasti bakal jadi 9. Asal cari yang 5-nya, cari yang 4-nya, jadilah 9. Laksanakan saum dengan rukun dan syarat yang memenuhi, itu kita pasti bakal jadi orang yang bertakwa. Berbeda dengan asa. Kalau asa itu suganwe, kan eta mah duka bakal hasil, duka moal dipenuhi syarat ataupun tidak pun belum tentu akan mencapai target. Seperti orang yang berbisnis, sok berbisnis ini supaya tidak bisa suganwe jadi jelema beunghar, suganwe jadi jelema pinter, itu namanya asa. Nah yang 3 ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 185 la'allakum tashkurun, dan surat Al-Baqarah 186 la'allahum yarsyudun. Bertakwa, bersyukur, dan menjadi dibimbing dalam kebenaran. Dalam pengertian dunia akhirat. Pertama, la'allakum tattaqun. Tattaqun bertakwa. Tattaqun bertakwa ini alasannya Ramadan bulan yang padanya turun Al-Quran. Pantas menjadi orang bertakwa. Ramadan bulan yang padanya ada malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan bulan tadarus Al-Quran. Ramadan bulan yang ada anjuran i'tikaf. Ramadan bulan pahala ibadat digandakan. Ramadan bulan peningkatan kajian Islam. Ramadan bulan penggelembungan pahala yang tidak ada pada bulan lain. Dan Ramadan bulan peningkatan kesehatan sosial. Yang 8 ini kita penuhi akan menjadi la'allakum tattaqun. Jadi salah satunya Lailatul Qadar harus kita dapat. Gitu, supaya menjadi orang yang bertakwa. Untungnya apa menjadi orang-orang yang bertakwa? Salah satunya saja di dalam surat At-Tolak. Diberi jalan keluar dari kesulitan, mendapat rizki yang di luar dugaan, dan keleluasaan dengan cara yang tidak terkira. Ini surat At-Tolak, janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Takwa. Jadi kalau nanti lebaran, kemudian kita ternyata jadi ringan. Sebelum Ramadan mas, persoalan yang ini sulit untuk dihadapi, tapi ternyata diberikan keringanan. Malah kadang-kadang menjadi kebenaran atau kebetulan. Kebetulan ada jalan ini, ada jalan ini. Ini artinya kita sudah mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah. Kalau sudah lebaran makin sulit dalam kehidupan, perlu dipertanyakan. Jadi enggak benar-benar Ramadannya tidak gitu. Nah ini salah satu. Karena Allah sudah janji. Yaj'al lahu makhrajan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak rezeki yang di luar dugaan. Yang tidak diperhitungkan. Ternyata ada rizki, ada rizki, ada rizki. Banyak rizki yang seperti itu. At-Tolak ayat 3. Kemudian yang ketiganya cirinya itu adalah diberi kemudahan dalam segala urusan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, bakal diberikan kemudahan dalam segala urusan. Syukur. La'allakum tashkurun. Dengan saum itu supaya bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Saum merepres lahir batin. Yang kedua, kasih sayang Allah tercurah kepada hambanya yang sakit, yang safar, yang tidak mampu. Kan ini, Ramadan itu wajib dilakukan bagi orang yang sehat dan mukallaf.
Jika orang sehat dan mukallaf membatalkan saum 1 hari tanpa alasan, maka dibalas dengan saum seumur hidup pun tidak akan terlunasi. Tapi khusus bagi orang yang sakit, safar dan tidak mampu, silakan. Tapi ganti dengan qada atau ganti dengan fidyah. Itu kasih sayang Allah yang patut disyukuri. Orang mah belum tentu bisa seperti ini. Bos kita suka mengatakan, saya tidak mau tahu, yang penting selesai pekerjaan. Mau sakit, mau pergi, mau apa alasannya, pokoknya selesai pekerjaan. Itu bos. Tapi bos kita yang super ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti itu. Silakan ganti saja di lain hari tanpa harus pakai bunga. Kemudian Allah membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saum sarana taqarrub kepada Allah. Nah, dari sinilah maka hikmahnya adalah orang yang pandai bersyukur nantinya akan ditambah kenikmatan oleh Allah. Apa kenikmatannya? Apapun kenikmatan itu. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur setelah Ramadan, benar-benar terdidik syukurnya dan benar-benar menjadi orang syukur, nikmat kehidupan itu akan ditambah dan ditambah. La azidanna bahasanya itu. Kalau la azidu aku akan menambah, tapi la azidanna benar-benar pasti akan ditambah. Itu bahasa nunnya nun taukid. Yang kedua, terhindar dari musibah siksa. Surat An-Nisa ayat 146. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu. Walaupun kamu mendapatkan musibah, bukan musibah siksa itu. Musibah rahmah kasih sayang. In syakartum jika kalian bersyukur. Wa amantum dan beriman. Yang ketiga, bersyukur hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu orang yang suka berterima kasih, orang yang suka merasakan kenikmatan itu sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Seperti memberi pertolongan kepada orang lain dengan rasa syukur itu sama dengan dia memberi pertolongan buat dirinya sendiri. Karena dia menolong orang lain, hakikatnya dia memberikan peluang supaya Allah menolong dirinya sendiri. Nah, inilah hikmah daripada syukur. Terakhir adalah la'allahum yarsyudun, supaya mereka berada dalam bimbingan yang benar. Dunia akhirat. Kalau dalam bahasa keseharian mungkin kita berjalan di tempat yang mungkin ada terpleset. Mungkin ada, ya bahasa Sunda mah ada tikos hewan. Ti jongklok, nang karak, nang kuban, apalagi ti cengklak, picilakaun lah gitu. Allah akan menyelamatkannya dengan syarat dia harus berdoa. Jadi doa di ayat 186 ini kalimatnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doanya seorang hamba kalau dia mau berdoa. Jadi di dalam Ramadan ini kita harus berdoa supaya kita menjadi orang yang terbimbing. Minta kepada Allah. Termasuk Ramadan ini kan. Ya Allah muluskanlah saya untuk Ramadan. Allah berikan kemulusan buat kita. Ya Allah muluskanlah Ramadan buat saya. Allah muluskan. Ramadan itu artinya musim panas. Jadi di zaman Nabi SAW, Ramadan itu, Ramadan yang merudu itu artinya panas, terik. Memang terjadinya selalu pada bulan, pada musim kemarau. Kemarau bagi orang yang saum itu akan lebih penat, lebih menyakitkan untuk berpuasa. Tapi akhirnya buat kita sekarang kan diberikan hujan. Baru subuh saja sudah diberikan hujan, segar rasanya. Nah ini supaya mengurangi rasa lapar dan haus. Ini yarsyudun, doa kita. Salim Ramadan ali. Muluskanlah Ramadan buat saya. Tinggal wasalimhu minni mutaqabbala, dan muluskanlah dari amal-amal kami yang dikabulkan. Alasan Ramadan mendidik rusdu, meyakinkan bahwa Allah itu maha dekat. Allah itu pengabul doa. Dan kita yakin doa adalah 50% kunci sukses seseorang.
Itu berdasarkan penelitian Ustadz Ihsan Hartarto. Ini yang pernah saya sampaikan juga tentang 50% itu. 1% keinginan dan harapan, 24% usaha dan ikhtiar. Belum sukses ini. Baru 1 tambah 24, 25. Ditambah dengan yang 25%-nya lagi adalah keinginan yang kuat. Orang yang memiliki keinginan dan ikhtiar belum tentu sukses. Harus didukung dengan keinginan yang kuat. Dengan keinginan yang kuat akan berusaha dimanapun dia berada. Gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itulah orang yang bukan hanya kata-kata Roma Irama ya, tapi ini benar-benar orang yang sudah memiliki keinginan kuat di udagwai. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capek na. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung itu kalau sudah memiliki keinginan yang kuat gitu. Lantaran naon? Lantaran aya mawar bodas. Nah, ini doa. Yang ketiganya adalah doa. Walaupun sudah berusaha si gaya yanjat nikah tadi mawar bodas, kalau tidak ada doa nonsen gitu. 50% kekuatan sukses itu ada di doa. Karena doa yang tidak mungkin pun bisa menjadi terjadi, apalagi yang mungkin. Nah, ini alasan Ramadan mendidik rusdu. Orang rusdun itu adalah al-istiqomah ala thoriqil haq. Berdiri pada jalan yang benar. Selalu ada dalam jalan yang benar. Kan enak kalau kita berada dalam jalan yang benar itu. Tadi disebutkan di jalan yang licin tetapi kita tidak terpleset, itu yang menolong kita adalah doa. Berdoa agar terkendali. Yang terakhir adalah berdoa. Doa adalah tali kendali ibadah. Kemudian doa adalah satu-satunya alat curhat kepada Allah. Kemudian doa penentu kodok dan kodar. Kodok dan kodar Allah pun bisa ditentukan rubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa. Buktinya banyak orang yang sakit yang secara medis pimawaten. Dokter menyatakan wah ieu mah kantun ngantosan dawuh. Tapi ternyata dengan kekuatan doa para majelis taklim, peserta majelis taklim, akhirnya si ibu itu menjadi sembuh kembali. Banyak kejadian seperti itu dengan kekuatan doa. Kodok dan kodar bisa berubah gitu ya. Dengan kekuatan doa, yang lain tidak bisa. Allah Rasul sendiri mengatakan la taruddul qadar wal qada. Tidak bisa menolak takdir dan qada illa doa, kecuali kekuatan doa. Yang lain tidak bisa, usaha pun tidak bisa, apapun tidak bisa mengatasi takdir dan qada ini kecuali dengan kekuatan doa. Dan terakhir adalah doa adalah benar-benar merupakan pelurus kehidupan kita. Oleh karena itu pernah juga saya sampaikan di sini, jadikanlah doa itu ibarat rel kedua untuk usaha dan ikhtiar kita. Tanpa rel kedua maka kereta api akan tidak bisa berjalan dengan mulus, bahkan bisa rusak. Penumpang pun tidak akan mencapai target. Hidup dengan usaha saja seperti rel kereta api, hanya satu relnya. Tapi kalau disertai dengan doa, bareng dengan doa, maka akan insya Allah akan mencapai sukses. Jangan jadikan doa sebagai ban serep yang baru digunakan pada saat dibutuhkan. Jadi selama ini manapal we dina mobil, baru digunakan kalau sudah dibutuhkan, sudah meletus ban satu baru dipakai. Jangan seperti itu. Selalu ada Ramadan, ada doa Ramadan. Ada kejadian yang melahirkan, keluarkanlah doa. Ada yang meninggal dunia, ucapkanlah doa. Mau bepergian, ucapkanlah doa. Berbarengan terus menjadi rel kedua. Jangan menjadi ban serep. Doa adalah benar-benar merupakan pelurus kehidupan. Itu saja barangkali yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Walaupun rada rurusuhan dan akhirnya juga sampai juga jam 6. Mohon maaf bagi yang punya acara agenda terganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi rahmat dan barokah buat kita semua.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.